para pencari fakta. Selamat datang di Tani Minimalis, channel yang mengupas tuntas berita terbaru seputar nasab, identitas, dan sejarah garis keturunan. Dari kisah keluarga bangsawan hingga perdebatan panas tentang asal-usul, semua kita bahas dengan sudut pandang yang tajam dan unik. Bukan cuma itu, kami juga bakal mereaksi konten-konten menarik dari berbagai channel yang membahas sejarah, silsilah, dan etnografi dengan cara yang fresh dan kritis. Siap melihat dunia dari perspektif baru? Tani Minimalis mengungkap jejak, menyusun fakta, shock! Ba'alawi Jahanam. Ba'alawi Jahanam, teriakan khas dari si Tengku Kori untuk Ba'alawi, dan teriakan itu viral. Hampir semua kreator video channel YouTube menggunakan potongan teriakan Kori itu untuk menghiasi editan videonya. Tapi bukan itu yang akan Tani Minimalis bahas hari ini. Ada dalam otak saya persis, seperti yang diungkap kreator video dari channel Merdeka ini. Kita simak dulu yuk. Ini sahabat, ya, Anda tahu dengan orang ini kan? Ini orang yang sangat fenomenal, ya. Pertama kali muncul di media sosial, sebagai pembela Ba'alawi dan menyerang Kiai Iman. Ternyata beliau meneliti dan ternyata menjadi pendukung Kiai Iman dan ikut ke sana kemari sampai ke Cirebon pun, ya, dengan penemuan-penemuan termasuk manuskrip kitab-kitab yang dia miliki. Dia membongkar ternyata memang Ba'alawi ini dusta, ya, nasabnya memang palsu. Ya, dan dia sampai berteriak Ba'alawi Jahanam. Banyak ribuan, mungkin jutaan Ba'alawi sangat sakit hati saat itu. Tapi kali ini saat sekarang justru berbalik. Ya, nggak tahu ada faktor apa, tapi saya bisa menyimpulkan, ya, kenapa Bang Kori berada di barisan sekarang para habaib. Oke, kita bahas sahabat. Sahabat-sahabatku seiman, ya, dan seislam, khusus dari klan Ba'alawi, ini saya akan bongkar. Ya. Hati-hati dengan Bang Kori. Para habaib, hati-hati dengan Bang Kori. Saya menemukan di saat dia di room live di TikTok, dia selalu menyerang habis-habisan klan Ba'alawi, termasuk mengkritisi beberapa orang yang dikontrak atau dibayar oleh Ba'alawi. Salah satunya Rumel Abbas, termasuk ada Gus Jaini, termasuk ada Mas Wafi itu. Bang Kori saat itu di room live TikTok itu bilang seperti ini. Rumel, terus, ya, berada di barisan Ba'alawi, ya, jangan cuma Ba'alawi yang selalu dawir ke pribumi, ya, kali-kali ente dawir ke habaib. Nah, atas dasar tersebut, perspektif saya, Bang Kori berpikir ternyata ada di barisan Ba'alawi itu sangat menguntungkan, karena ada kontrak, ada fulus. Sampai Mas Wafi itu, Ustadz Wafi bilang, kenapa masih membela Ba'alawi mati-matian sampai dengan detik ini? Karena masih ada sponsor, masih cair bos, ada uangnya. Betul kata si narator ini. Tengku dari pertama kali muncul, di balik sepak terjangnya yang keras dalam menghabisi Ba'alawi ada maksud lain, ini dikatakan oleh banyak orang. Channel, TIJ, jauh hari sudah mengatakan, jangan percaya dengan Tengku Kori. Yang terbaru channel PBL Official pun mengunggah hal yang sama. Jadi kalau Tengku sekarang ada di barisan Ba'alawi, itu bukan hal yang mengagetkan. Mungkin bagi yang jarang menyimak pemberitaan di YouTube, dan sekalinya nonton YouTube, ketemu video tentang Tengku yang sekarang membela Ba'alawi akan kaget. Tapi bagi aku sudah jauh hari memprediksi nantinya Tengku bakal ada di barisan Ba'alawi dengan motif cuan. Jadi Bang Kori, perspektif saya, ya, paradigma saya terhadap beliau di saat berada di barisan Kiai Iman tidak menguntungkan,
tidak ada fulus. Ya, karena berjuang memang sabilillah ya untuk mencerdaskan umat. Betul, kita-kita ini dari ulama Ustadz Kiai sampai kreator yang ada di barisan Yai Imad berjuang ikhlas tanpa ada mengharap materi dari manusia. Kita-kita ini ikhlas, sering kita omongkan, bahkan banyak para kreator yang sampai mengorbankan channelnya, tak mematuhi aturan YouTube, yang akhirnya channelnya dicabut monetisasinya. Bahkan ada juga yang channelnya dibanet, account diblokir, gara-gara spam atau pengaduan dari pihak Ba'alawi dan para jongosnya. Kita-kita hanya mengharap ridho Allah. Adapun kalau materi kita dapatkan karena adanya diskursus nasab lewat YouTube, itu adalah bonus rizki dari Allah SWT. Kita-kita para kreator yang ada di barisan Yai Imad, rata-rata sudah punya profesi sendiri-sendiri. Monetisasi bukan andalan. Kita-kita tidak dibayar orang untuk mendukung Yai Imad. Tidak. Harapan kita ini, bayaran dari Allah SWT karena kita yakin apa yang dikatakan Yai Imad beserta Duriyah Wali Sanga adalah benar. Tapi ternyata di saat berbalik, dan itu bisa mendapatkan kontrak sampai itu siapa tuh yang cewek itu yang viral itu yang pembela Ba'alawi itu di saat live-nya dengan Bang Kori bilang, udah dapat arpatnya belum dari Abah Lutfi? Satu, itu ucapan yang sangat luar biasa, berarti sangat menggiurkan. Ya, itu perspektif saya ya, tapi kan bebas-bebas saja ya. Ya, tergantung sahabat bagaimana Anda semuanya nih untuk menyikapi ini semuanya. Jadi, kayaknya di saat berada di barisan Ba'alawi, itu menguntungkan bagi dia. Ada uangnya, ada fulusnya, ada ujrohnya, ada kontraknya. Dan itu pasti. Karena dari klan Ba'alawi memang membutuhkan sosok-sosok orang yang sangat berani untuk membackup, membendung dari pengaruhnya tesis Kiai Imad. Dan dari klan Ba'alawi tidak ada satupun yang muncul yang mampu untuk membendung dan bahkan punya keberanian. Ada yang muncul tenggelam. Contohnya, Gus Rumel yang sekian lama dari awal sampai dengan detik ini, banyak para Gus termasuk para Kiai yang mampu membendungnya. Ya ternyata Bapak Doktor Sugeng itu ahli genetika, membongkar ternyata dia ahli sejarahnya palsu. Akhirnya tenggelam lagi Gus Rumel. Apalagi Mas Wafi tuh. Ya, Gusnya ini sudah lama itu tenggelam. Karena masalah saingan dengan Gus Rumel. Sekarang ini Bang Kori masuk. Lanjutkan Bang Kori. Saya sepakat dengan Anda. Anda harus berada di barisan Ba'alawi. Ya, Anda akan mengetahui seperti apa sekarang kondisi Ba'alawi. Ya, mereka kekurangan data, mereka kekurangan kadar-kadar yang punya keilmuan yang mumpuni untuk membendung tesis Kiai Imad, termasuk para kiai. Tesis Kiai Imad aja belum terbendung, masih sudah ternyata banyak bermunculan seperti Kiai Ja'far dari Madura, ya Gus Hasan itu, ya termasuk kiai-kiai yang Kiai Butolib itu, Kiai Golib dari Madura itu pada bermunculan. Kiai Ihya, banyak sekali Abah Setu, ya, Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani itu, peneliti Rijalul Hadis. Belum itu masih banyak nih PR dari klan Ba'alawi, sosok intelektual muda yang ada di Indonesia ini yang bermunculan, yang menyerang, ternyata klan Ba'alawi diragukan. Ya, diragukan sebagai Duriyah Nabi. Muncul lagi. Ya, Profesor Dr. Manahem Ali susah untuk dibendung. Muncul lagi. Ternyata ada sosok ahli filologi, ya Dr. Sugeng. Itu semuanya tidak bisa dibantah. Semoga dengan adanya Bang Kori masuk ke klan Ba'alawi, minimal Bang menjadi ada warna. Dan saya yakin Bang Kori kalau sudah dapat Bang, sudah dapat uang, sudah dapat fulus dan berhasil dawir, ya, dawir kepada Habib, dawir kepada Ba'alawi. Lihat aja, lihat endingnya. Saya pastikan dengan karakter orang seperti itu, pelin-pelan Bang, tergantung bagaimana dia punya keuntungan. Di situ ada keuntungan, dia pasti bakal ada di situ. Seandainya berada di barisan Kiai Imad, dia banyak yang ngundang, banyak yang memanggil, mengisi pengajian, mengisi kajian, mengisi bedah buku, niscaya tidak akan pernah keluar Bang.
Tidak akan pernah, karena ada ini, ada ini, tidak bisa dipungkiri. Tapi karena tidak ada, ya, tidak ada panggung, ya. Kenapa tidak ada panggung? Salah satu faktornya, Bang Kori, mohon maaf, Anda tidak bisa menjaga lisan, Bang. Jawa ini, Indonesia ini, adat budayanya ketimuran. Jadi yang jauh lebih sopan, jauh lebih santun, lebih intelek, ya apapun yang dibahas setinggi apapun keilmuan, tapi kalau cara dan gayanya tidak cocok, itu akan hilang dengan sendirinya, Bang. Jadi Anda pun sama di saat sekarang berada di barisan Balawi, membela mati-matian, tetap tidak akan bisa merubah para penentang Balawi, termasuk pribumi-pribumi yang sudah sadar. Anda, Bang Kori, itu hanya untuk memperkuat kaum pribumi yang tercuci otaknya dan akan semakin lama dalam kebodohan, Bang. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena hanya mengandalkan husnudon saja. Di saat setinggi dan sehebat apapun siapa yang pembela Balawi, coba disandingkan. Sejauh mana lebih kuat, lebih akurat, ya, lebih valid dalam datanya, beradu, tidak akan ada yang mampu, Bang, untuk melawan kekuatan data yang disodorkan oleh Kiai Imaduddin. Tidak akan pernah mampu, Bang, membendung apa yang dibongkar oleh Pak Dr. Sugeng. Termasuk tak akan pernah mampu membendung dan melawan, mematahkan argumen dari Pak Dr. Manachem Ali. Jadi untuk Bang Kori, lanjutkan, Bang, di situ, Bang. Sekali-kali lah, bukan cuma Habib ke pribumi dawir. Abang Kori, Bang, sekarang saatnya dawir ke Balawi sesuai dengan ucapan Abang di saat live itu di TikTok.